Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke ini video terakhir mungkin di pembelajaran daring kita. Jadi kita mau bahas tentang laporan ya. Jadi setelah kita buat database, kita buat form, kita buat menu dan sebagainya, maka terakhir kita buat laporan ya. Laporan itu sesuatu yang bisa dilihat atau di print out ya. Jadi kita kembali ke project kita seperti ini. Kita coba jalankan project kita. Kira-kira dia akan tampil seperti ini. Tampil seperti ini project kita. Jadi kita mau tambahkan di sini laporan ya. Jadi contoh di sini kita bisa buka misalnya laporan peminjaman buku ya. Kita buka form pinjam. Kita buka form pinjam. Seperti ini kita jalankan ini form pengembalian ya. Di form pengembalian. Kembali yang ini. Ini di form pengembalian kita tampilkan seluruh peminjaman toh. Nah, ini data peminjaman. Ini kita mau cover dia ke dalam bentuk laporan ya. Jadi kita aktifkan ini kursor. Jadi kita select C pinjam kalau tidak salah. Select C pinjam. C pinjam. Oke. Kita browse dulu ya. Kita lihat dulu apakah C pinjam kursornya. Isi grid. Ada di metode isi grid. Create kursor. Oh, C kembali ya, bukan C pinjam. C kembali ya. Coba kita jalankan. Select C kembali. Kita aktifkan ini tabel. Select C kembali. Baru kita browse. Nah, ini datanya. Ini kita mau cover dia ke bentuk laporan ya. Nah, seperti ini. Kita tutup saja. Perhatikan ya. Jadi laporan itu ada di tab dokumen. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tab ini. Dia berada di tab ketiga yaitu tab dokumen ya. Di situ terletak ada laporan yang ini ya. Kita ini laporan atau report ya, bahasa Inggrisnya report. Kita klik report seperti ini, baru kita klik new. Baru kita pilih new report, membuat report baru ya. Seperti ini. Otomatis tadi ini kursor kembali yang ini tadi itu menjadi sumber atau menjadi data bagi form yang akan, bagi report yang akan kita buat ya. Kita close dulu ini. Nah, jadi kita tutup lagi ini. Nah, untuk membuat laporan atau report ini ada, perhatikan ya. Siapa tahu ini keluar di kuis. Jadi ada 6 objek ini. Ini ada 6 objek yang untuk mendesain laporan. Yang pertama itu label atau huruf-huruf ya. Kemudian yang kedua itu field ya, atau text box ini. Yang ketiga line atau garis. Jadi kalau kita mau bikin garis ini kita pakai. Kemudian yang keempat itu rectangle. Rectangle itu kotak ya. Kalau kita mau bikin kotak ya. Dan yang kelima ini namanya rounded rectangle ya. Jadi kotak yang bundar. Dan yang keenam ini namanya picture ole bound control ya.
Jadi untuk kalau ada gambar yang mau ditampilkan ya dipakai yang ini, objek yang ini. Misalnya mau foto mau ditampilkan ini ditaruh di sini ya. Ini objek linking and embedding ya. Nah, di sini tentu ada barisan menu di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi menu yang berkenaan dengan aktivitas membuat laporan atau report tentu yang ini, yang report ya. Semua hal tentang report ada di sini. Mulai dari quick report, jadi kalau membuat laporan dengan cepat ini bisa dipakai. Menjalankan report ya. Kita tes itu ya. Review report ya. Nah, ini semua ini kesannya banyak sekali. Dan yang paling di sini adalah di properties ya. Ya, kita klik ini properties. Nah, maka perhatikan ini ada berapa tab ini di sini ya. Di properties ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tab ya. Tab yang pertama itu page layout, itu untuk mengatur halaman ya. Untuk mengatur halaman ini ada di page layout. Kemudian ada page optional band. Jadi kalau mau ditambah itu detail-detail itu yang di sini nih, dipakai ini. Kemudian ada data grouping. Jadi kalau datanya mau dikelompokkan ya. Misalnya mau dikelompokkan berdasarkan bulan, maka dia akan berkelompok menurut pengaturan kita ya. Variabel. Jadi kalau kita mau bikin variabel di sini di tab variabel ya. Kemudian protection, ini kalau mau diproteksi, misalnya orang tidak bisa merubah, orang hanya bisa melihat, apa diatur di sini. Ini semua tinggal dicentang saja ini. Hal-hal yang mau diproteksi, diatur di sini di page protection. Kemudian ada ruler grid. Jadi kalau mau dipasangi garis-garis itu supaya memudahkan kita menaruh objek, bisa ditaruh ini gridnya itu diperlihatkan itu garis-garis ya, seperti di kertas bergaris itu. Kemudian ada data environment, jadi yang menjadi data report itu, data yang mau ditampilkan di report itu bisa dipanggil di sini. Misalnya kita mau bikin report tentang buku, tentu data environment-nya ya tabel buku kan. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, kita misalnya ini data pengembalian buku ini kita mau data peminjaman buku ini mau kita kelompokkan misalnya berdasarkan tanggal pinjam. Misalnya tanggal 10 misalnya berapa orang yang meminjam, tanggal 11 berapa orang yang meminjam, kita mau kelompokkan. Nah, untuk mengelompokkan itu kita klik ini di data grouping ya. Data grouping. Nah, setelah seperti ini, yang Anda lakukan adalah mengklik ini tombol add. Ini add ya, tambah ya. Menambah grup maksudnya. Klik ini add, baru kita cari. Kita mau grup data berdasarkan tanggal pinjam ya, yang ini nih, tanggal pinjam. Jadi kita double klik ini. Maka masuk di sini. Baru kita klik OK. Jadi maka data akan digrup berdasarkan tanggal pinjam. Nanti kita lihat hasilnya ya. Baru kita klik lagi OK. Nah, maka sekarang sudah ada ini grup ini. Di sini ya. Ini grup namanya. Nah, misalnya kita mau taruh di sini ya. Nomor, NISN, nama siswa, kemudian buku yang judul buku yang dipinjam, misalnya tanggal harus kembali, misalnya tanggal berapa dan seterusnya. Maka
kita mulai isi ya. Jadi caranya supaya kelihatan ini, kita langsung saja pakai yang ini. Kita pakai yang field ini atau text box ini. Kita klik di sini, baru kita taruh di sini. Kita misalnya di sini mau menampilkan NISN-nya yang meminjam. Jadi kita klik ini, baru kita cari field NISN yang ini kan NISN. Klik ini, baru di double klik supaya dia masuk ke sini, ke kotak expression. Jadi double klik ini NISN, maka dia masuk ke sini. Kita klik OK. Kita klik lagi OK. Nah, maka sudah ada di sini NISN. Misalnya bisa kita atur format, dia rata di tengah. Pilih text alignment, kita pilih center. Maka nanti dia akan dikasih rata tengah ini. Kemudian berikutnya kita mau tampilkan misalnya namanya, nama siswa yang pinjam buku. Kita klik ini field lagi atau text box, kita taruh lagi di sini. Cek, baru kita klik ini kotak yang di sebelah kanannya text box. Seperti ini, kita cari lagi nama yang ini tuh. Kita double klik nama. Nah, masuk ke kotak expression. Baru kita klik lagi OK. Baru klik lagi OK. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba preview ya. Kita preview. Nah, data sudah. Nah, jadi ini. Seperti ini. Nah, kita mau taruh judul di sini. Kita mau taruhkan di sini. Karena tadi data kita grup berdasarkan tanggal pinjam ya. Jadi kita klik ini lagi field. Kita taruh di sini. Baru kita taruh tanda petik karena karakter harus tanggal ini. Kita tulis misalnya tanggal pinjam. Tanggal pinjam (2) spasi balas tanda petik ditambah. Ditambah. Ini kita mau tampilkan tanggal pinjamnya ya. Pinjam, kita double klik ini. Tapi ini karena dia mau digabung, kita harus rubah ini dari ini kan formatnya tanggal ini pinjam. Ini D toh. Formatnya dia D. Kita rubah supaya menjadi karakter. Itu caranya kita klik di sini di variable date kita cari namanya cetot. Cetot itu detok. Ya, dari date ke karakter. Date to karakter itu maksudnya detok ya. Detok. Kita cari fungsi detok. Ya, fungsi merubah dari tanggal menjadi karakter. Yang ini. Kita klik ini detok. Baru kita double klik pinjam. Nah, seperti ini toh. Maka nanti akan tertulis tanggal pinjam ditambah tanggal pinjam dijadikan karakter. Kira-kira maksudnya begitu. Oke. Oke. Coba kita preview. Oke, bisa sih. Tanggal pinjam. Nah, sudah muncul ya. Seperti ini. Sekarang kita tinggal tambahkan judul ya. Kita tambahkan judul. Jadi misalnya di sini kita taruh di sini nomor, misalnya nomor. Tanda petik nomor, huruf besar ya biar kelihatan. Kemudian habis nomor itu NISN misalnya. Tanda petik NISN, balas tanda petik. Oke, baru berikutnya tanda petik nama siswa. Nama siswa yang pinjam buku ya. Kita oke, nanti kita atur ini anunya. Ini
Kita geser sedikit ini kita kasih agak lebar sesuai lebarnya ini kolom anu. Kemudian kita kasih rapat ini, baru kita geser ke kanan selebar dengan kolom nama ya. Kemudian ini masing-masing objek ini kita kasih tulisannya rata di tengah. Jadi kita blok ini tiganya begini, baru kita pilih format, baru kita pilih text alignment. Nih, perhatikan nih, text alignment itu ada berapa ada left, center, right. Misalnya kita pilih center, rata di tengah. Kemudian sekarang kita preview dulu seperti apa kelihatannya. Tulisannya sudah rata di tengah ya. NISN dan seterusnya ya. Dia mengikuti. Terus kita taruh kotak di sini di judul atas ini. Kita ambil ini kotak begini, kita geser ke sana seperti ini ya. Maka kalau kita preview sudah ada kotak di atas. Kemudian di sebelah kiri ini kita taruh garis ke bawah. Jadi kita taruh di sini, kita tarik ke bawah begini. Kemudian ada garis lagi di sini. Kita preview dulu. Sudah ada bentuk anunya ya. Oke, ini tidak disarankan begini. Jadi kita geser dulu ke atas. Ya, seperti ini. Baru kita pasang lagi garis ini antara nama dengan NISN. Kita taruh lagi garis di sini. Kita taruh lagi garis batas di kolom nama. Kita taruh lagi garis di kolom nomor ya. Kita taruh lagi garis di detail nomor. Kemudian kita taruh lagi garis di detail antara nama dengan NISN. Perlu presisi ya. Cara menarik garis itu harus presisi caranya. Kita taruh lagi di sini. Coba kita preview dulu ya. Sudah nampak seperti ini toh. Nah, ini jadi data sudah berkelompok ini. Kemudian kita taruh lagi garis di bawahnya ini grup. Kita tarik garis ke sana. Kita preview dulu. Sudah ada ya. Sudah ada garis. Kemudian di grup bawah ini juga kita taruh garis ya. Jadi begitu berganti grup, maka ada garis tuh di bawahnya. Ada garis di bawahnya. Kita preview lagi. Seperti ini. Ya, ini karena dua orang yang meminjam tanggal maka ada dua. Ini juga ada dua. Seperti ini. Maka data berkelompok. Menurut grupnya tadi. Karena kita grouping tadi berdasarkan tanggal peminjaman. Oke. Kita preview dulu. Seperti ini. Nah. Di sini ada nomor ya. Ada nomor. Jadi kita perlu masukkan nomor. Nomor karena supaya dia dinamis, kita kembali ke sini ya. Report properties. Di sini ada variabel. Kita bikin variabel baru. Kita kasih nama NM misalnya, maksudnya nomor ya. Kita klik ini tombol add. Klik add. Baru klik nama variabel yang kita suka-suka namanya. Kalau di sini kita sepakati kita bikin variabel namanya NM.
NM, baru kita bilang oke. Apa yang mau diberi nomor di sini NISN ya. Kita pakai NISN-nya orang yang meminjam. Kita taruh C kembali NISN. Baru kita klik OK. Nah, di sini ada pengasuhan initial value, nilai awal ini maksudnya ya. Nilai awalnya berapa? Kita kasih 0 ya. Nggak usah dirubah. Bisa juga 1 kalau mau dimulai dari ini toh. Kita pakai yang default 0 ya. Kemudian reset value based on ya, berdasarkan apa? Kalau berdasarkan report maka nomor akan dimulai dari 1 sampai banyaknya orang meminjam ya. Kemudian calculation, kalkulasinya apa? Misalnya mau dijumlah, mau dihitung. Jadi karena kita mau hitung, kita pilih count. Kalau mau dijumlah kita pilih ini sum ya, sum. Karena kita mau dihitung kita pilih count ini. Kalau mau dirata-rata ya pilih ini average dan seterusnya ya. Kita pilih count, baru kita klik OK. Nah, maka sekarang kita tinggal panggil ini variabel nomor ini untuk ditaruh di sini. Jadi caranya kita klik ini lagi yang field atau text box ini, kita klik seperti ini baru kita taruh di sini. Taruh di sini, baru kita klik ini tombol yang di sebelah kanannya kotak, baru kita cari variabel yang ini, variabel ini ke bawah ini variabel semua ini. Jadi kita tadi kan M toh, kita tekan N. Oh ini ketemu ini dia. Ini variabel NM sudah ditambahkan masuk. Nah, kita double klik ini NM, baru kita pilih OK. Baru OK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita preview. Maka di kolom nomor sudah ada 1, 2, 3, 4. Jadi sebanyak. Jadi ada 12 buku yang dipinjam ini. Selama kita coba-coba dulu ini sudah ada 12 buku. Tapi ini lebih bagus. Kalau nomornya setiap grup itu berganti, maka nomor akan dimulai dari 1 misalnya. Misalnya di tanggal, contohnya di sini tanggal berapa ini? 10 Agustus 2021 itu ada 2 yang meminjam ini. Ecos sama Erinda toh. Bagus ini kalau nomornya di sini 1, 2. Di sini juga akan kembali 1, 2. Jadi misalnya kalau dalam satu hari ada 10, maka nomornya 1 sampai 10 di tanggal itu ya. Nah, untuk merubah itu kita klik, kita kita kembali ke report, kita pilih properties, kita pilih lagi itu variabel. Kita klik ini NM, baru kita rubah ini reset value based on, kita ganti menjadi yang ini, grup kembali pinjam ya, tanggal pinjam. Kita klik, kita ganti dari report menjadi itu ya, baru kita klik OK. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Oh sorry, jangan dulu disimpan. Kita preview dulu. Nah, maka sekarang nomor sudah berurut menurut grup. Nah, seperti ini yang di tanggal 10 Agustus, 1, 2 di tanggal 11 Agustus ini 1, 2 ya. Mengikuti banyaknya orang meminjam di tanggal itu. Nah, kira-kira begini ya. Jadi tentu ini memudahkan kita dalam mengelola laporan yang ini ya. Seperti ini baru-baru kita di Maulid itu undangan salah tanggal itu, seandainya dibuat menggunakan seperti ini yang disetting itu tanggal tidak boleh salah, bisa itu tidak akan terjadi itu kesalahan manakala kita ikuti prosedur membuat report yang ini, karena ini mengingat waktu terlalu panjang. Kalau nanti selengkapnya masih ada ini di pertemuan tatap muka, nanti kita review ulang ini laporan ya. Jadi saya mohon maaf selama kita belajar daring bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan buat Anda, saya minta maaf.
Jadi ini pembelajaran daring terakhir kita. Nanti selengkapnya ini mengenai laporan kita bahas di tatap muka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.